Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, di mana kami akan menyampaikan momen-momen penting dan aktivitas terbaru dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara, ikuti terus Jurnal Presiden untuk mendapatkan analisis dan wawancara eksklusif yang akan memberi Anda wawasan lebih dalam mengenai Presiden dalam memimpin negara kita. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menegaskan pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga pembangunan ekosistem yang lengkap dan siap pakai. Pentingnya kesiapan infrastruktur juga mendukung kehidupan di Ibu Kota baru. Sampaikan memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, dan ekosistem itu harus jadi. Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu, rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah artinya juga dibutuhkan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai universitas. Kemudian keramaian, ada restoran, warung-warung yang juga itu diperlukan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum. Presiden Joko Widodo resmi membuka Nusantara TNI Fun Run 2024 di Ibu Kota Nusantara pada 6 Oktober 2024. Acara ini digelar dalam rangka HUT ke-79 TNI serta memperkenalkan perkembangan IKN kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana membuka secara resmi Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan Ibu Kota Nusantara, Minggu 6 Oktober 2024. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Bank Mandiri dan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI. Tujuannya memperkenalkan perkembangan IKN kepada masyarakat luas. Dengan mengibarkan bendera, Presiden Jokowi memulai kegiatan yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, termasuk masyarakat Balikpapan, Samarinda, komunitas pelari, pejabat negara, hingga influencer. Usai menyelesaikan rute lari, peserta disambut dengan penampilan artis Nela Karisma dan Black Forest Band, menciptakan suasana meriah dan penuh semangat. Presiden Jokowi mengapresiasi acara ini sebagai bagian dari upaya menciptakan keramaian di Ibu Kota Nusantara dan membangun ekosistem sosial yang aktif. Presiden menyebut semakin banyak fasilitas menambah daya tarik bagi pengunjung. Pada pagi hari ini, Nusantara TNI Fun Run saya nyatakan dimulai. 3, 2, 1. Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya memahami penyebab deflasi yang terjadi di tanah air. Presiden menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Pertama, coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi nggak ada hambatan, atau karena memang ada daya beli yang berkurang. Tetapi apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan. Sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tapi juga dari sisi konsumen, supaya harga juga tidak naik. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan, dan kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8. Baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga, supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah, dan kita akan berusaha terus.
Presiden Joko Widodo prediksi ada 3 negara yang memiliki kekuatan superpower ekonomi, salah satunya Indonesia. Presiden juga menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi global. Perlambatan ekonomi global yang diperkirakan masih di angka-angka 2,7, 2,8% rata-rata, dan patut kita syukuri Indonesia masih tumbuh di atas 5% growth-nya. Juga peningkatan tensi geopolitik. Perang Ukraina belum selesai, masuk perang Israel-Palestina, tambah lagi Israel-Libanon, tambah lagi Iran dengan Israel. Ketidakpastian ekonomi dunia semakin tidak jelas. Itulah yang tadi saya sampaikan, optimisme itu penting. Jangan kita terjebak pada rasa pesimisme karena ketidakpastian global, karena geopolitik, dan lain-lainnya. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Joko Widodo menyatakan akan kembali ke Solo setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan hadir di pelantikan tersebut, sementara Prabowo memastikan persiapan berjalan lancar. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya akan kembali ke kampung halaman di Solo usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Minggu 20 Oktober 2024. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa ia akan pulang ke Solo pada sore hari setelah pelantikan tersebut. Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan niatnya untuk kembali ke Solo setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Ia menolak berbagai spekulasi mengenai peran barunya dalam Dewan Pertimbangan Presiden pemerintahan mendatang. 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan menemani Bapak ini Pak setelah pelantikan, Pak, setelah pensiun atau lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Reformasi birokrasi di Indonesia telah menciptakan dampak signifikan selama 5 tahun terakhir. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi upaya ini, namun menekankan perlunya kontinuitas dan intensifikasi reformasi demi mencapai birokrasi yang efektif dan akuntabel. Dua ini, ya kita melihat kemajuan yang signifikan. Reformasi birokrasi kita itu berdampak banyak. Dan peringkat kita menurut pandangan internasional itu meningkat besar nanti Pak. Ini kemudian juga peringkat di nasional kita itu rata-rata naik. Ya, pemerintah daerah kita juga naik dengan kita. Dan begitu juga ini ada kaitannya. SDGs kita juga paling tinggi di Asia ya Pak, 62,5%. Jadi luar biasa peningkatannya itu. Dan dua-dua ini berdampak pada penanggulangan kemiskinan, ya, dan juga stunting. Bahkan juga investasi ya meningkat dari dua hal ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung Nusantara, Jakarta pada 20 Oktober 2024. Meski kehadiran Presiden petahana tidak diwajibkan. Insya Allah datang. Jadi Pak Presiden memang sejak awal udah mengatakan akan datang di pelantikan. So pasti Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober. Dari DPR ke istananya bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Nah karena Pak Presiden kan nanti acaranya kan bisa sambut ya.
Jadi setelah pelantikan di DPR, rencananya Pak Presiden ke-7 akan lebih dulu berangkat ke Ismer. Kemudian nanti Pak Presiden Prabowo menyusul. Acara bisa sambut, ya sudah. Jadi hadir di DPR. Presiden Joko Widodo menyoroti tantangan dan peluang ekonomi global dalam pidatonya saat pembukaan Trade Expo ke-39. Ia mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang di era digital dan meningkatkan ekspor produk unggulan Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya perlindungan pasar domestik di tengah lambatnya pertumbuhan ekonomi global dan tekanan inflasi global. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia akibat perang dagang. Kekhawatiran global terkait overproduksi di Cina turut menciptakan tantangan baru. Namun Jokowi melihat peluang bagi Indonesia untuk melindungi produk lokal agar dapat bersaing, baik dalam negeri maupun di pasar internasional. Pemanfaatan platform digital diharapkan mampu meningkatkan visibilitas dan daya saing produk Indonesia di internasional, sehingga ekspor dapat terus tumbuh di tengah krisis global yang terjadi. Juga sudah banyak dibahas secara luas soal overproduksi di China. Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Pemasaran juga jangan selalu dengan cara-cara konvensional. Sekarang sudah eranya digital. Kita harus masuk secara masif ke sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Joko Widodo dengan penuh optimisme meyakini bahwa proses transisi kepemimpinan nasional yang dijadwalkan pada 20 Oktober yang akan berlangsung tanpa hambatan. Hal ini disampaikan Presiden dalam pidato BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center pada Selasa 8 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegembiraannya terhadap proses transisi kepemimpinan yang semakin dekat. Ia menilai kelancaran proses ini sangat penting demi menjaga optimisme publik dan memastikan stabilitas politik serta ekonomi Indonesia. Jokowi katakan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah aktif terlibat dalam berbagai rapat penting pemerintah. Tidak hanya terkait pertahanan, tetapi juga diskusi program unggulan pemerintahan mendatang. Kehadirannya di rapat paripurna dan rapat terbatas menunjukkan kesiapan penuh untuk memimpin. Jokowi juga mengungkapkan intensnya komunikasi antara Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk persiapan RAPBN 2025. Sehingga dipastikan transisi pemerintahan berjalan lancar dan dapat segera bekerja setelah pelantikan. Rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya,
Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Sebagai contoh, untuk RAPBN 2025, saya nggak tahu berapa kali pertemuan Pak Prabowo dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu. Dalam pidato konferensi tingkat tinggi atau KTT, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan atas akan berakhirnya masa kepemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada salam perpisahan ini pula mendapat sejumlah tanggapan dari beberapa pemimpin ASEAN lain, yaitu Perdana Menteri atau PM dari negara Vietnam dan Laos. Pada Rabu 9 Oktober 2024 saat dilangsungkannya konferensi tingkat tinggi atau KTT, Wakil Presiden menyampaikan salam perpisahan kepada para delegasi atas berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wapres menyampaikan, KTT ini merupakan KTT terakhir yang dihadiri oleh pemerintahan Jokowi, serta menyampaikan salam dari Presiden yang tidak dapat hadir karena ada berbagai urusan kenegaraan lain. Salam perpisahan tersebut mendapat tanggap dari pemimpin ASEAN lain seperti Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh. Ia berharap Presiden Jokowi bisa berkontribusi pada ASEAN dalam kapasitas lain. Perdana Menteri Laos HE Sonexay Simpandon, ia mengucapkan selamat atas kontribusi Presiden Jokowi yang telah mempromosikan sebagai pusat pertumbuhan. KTT kali ini merupakan KTT terakhir yang dihadiri oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan baru akan menjalankan administrasi pada 20 Oktober nanti. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas semua dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh semua negara anggota ASEAN, terutama selama keketuaan Indonesia pada tahun 2023. Wakil Presiden menghadiri sesi pleno di National Convention Center Vientiane, Laos. Pada kesempatan ini, Wapres menyampaikan ada 3 capaian penting dalam penguatan peran ASEAN. Diadopsinya IP atau pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik sebagai panduan strategis kerjasama di kawasan yang semakin mengokohkan sentralitas ASEAN. Kedua, integrasi ekonomi melalui RCEP atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang menjadi perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, meliputi hampir 30% perdagangan global sepanjang populasi dunia. Ketiga, keanggotaan Timor Leste. Ini adalah langkah historis yang tidak hanya memperkuat solidaritas regional, tapi juga mengokohkan komitmen dan identitas ASEAN sebagai organisasi yang inklusif. Indonesia bersyukur telah mengambil bagian penting dalam transformasi ASEAN ini. Namun kita tidak boleh. Dalam acara serah terima barang milik negara atau BMN oleh Kementerian PUPR, Presiden Jokowi menekankan pentingnya infrastruktur berkualitas. Ia menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur telah mengubah wajah peradaban Indonesia, mendorong daya saing dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menggelar acara serah terima barang milik negara yang telah dialih statuskan penggunaannya.
Acara ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memaksimalkan aset negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo hadir secara virtual dalam acara ini dan menekankan pentingnya infrastruktur yang berkualitas dalam mendorong kemajuan bangsa. Menurut Presiden, ketersediaan infrastruktur yang baik telah membawa perubahan signifikan bagi peradaban Indonesia. Presiden juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada kota-kota besar, tetapi juga merata hingga ke pelosok tanah air. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Barang milik negara yang diserahkan ini akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur penting lainnya. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya target pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, Presiden juga berharap agar alih status penggunaan BUMN ini dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah dan sektor-sektor terkait untuk memperkuat potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Infrastruktur berkualitas di seluruh tanah air telah mengubah wajah peradaban kita, meningkatkan daya saing untuk menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.